Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan topik-topik tentang ekonomi yang memang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Tentunya jurusan ekonomi yang meliputi manajemen, kemudian juga ada akuntansi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah penganggaran perusahaan. Lebih khusus lagi, kesempatan ini kita akan fokus pada yang namanya anggaran penjualan. Tentu kita sebagai pemain dalam dunia bisnis atau calon-calon wirausahawan yang akan memasuki dunia bisnis tentu menjadi sadar betul bahwa yang namanya penjualan itu merupakan urat nadi yang begitu berharganya dalam keberlangsungan bisnis yang akan kita geluti. Oleh karenanya dengan penjualan maka kita dapat memprediksi seberapa keuntungan yang akan kita peroleh dalam kegiatan usaha. Nah, dengan kegiatan penjualan tersebut tentunya kita juga harus memahami betul bahwa penganggaran perusahaan salah satu pokok utamanya adalah bagaimana kita sebagai pelaku usaha atau yang bergerak dalam bidang bisnis memfokuskan diri kita untuk salah satunya pada proporsi yang tepat pada penganggaran penjualan. Oleh karena itu kita perlu pahami betul bahwa anggaran penjualan merupakan salah satu kegiatan dalam bidang bisnis yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi pelaku usaha. Adapun beberapa manfaat tersebut dapat kita sebutkan. Yang pertama adalah bahwa anggaran perusahaan itu dapat dimanfaatkan untuk memprediksi jumlah produksi. Tentu ini akan sangat familiar dengan perusahaan terutama yang bergerak dalam bidang manufaktur. Artinya produk-produk yang dihasilkan merupakan barang-barang dagangan yang bisa dinikmati dan dikonsumsi oleh konsumen. Artinya bahwa dengan anggaran penjualan yang tepat, maka manajemen terutama dalam bidang pemasaran akan mampu memprediksi kira-kira jumlah yang harus diproduksi dalam unit itu ada berapa jenis, kemudian kualitasnya yang seperti apa, dan harga yang akan ditetapkan itu seberapa. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita untuk menyusun anggaran penjualan ini agar jumlah produksi kita tidak akan mengalami minus atau justru surplus yang terlalu banyak sehingga justru akan menimbulkan biaya-biaya baru lagi. Oleh karenanya kita harus membuat anggaran penjualan dengan setepat mungkin. Kemudian manfaat yang kedua dari anggaran penjualan adalah kita tentu akan mampu membuat sebuah estimasi biaya overhead, terutama yang terkait dengan biaya-biaya yang bersangkutan dengan administrasi dan penjualan. Dan mungkin dalam hal ini juga perlu dikoordinasikan dengan bidang-bidang lain di luar bidang atau departemen pemasaran.
Oleh karenanya diperlukan sebuah titik temu antara beberapa departemen agar estimasi biaya overhead ini bisa ditemukan sebuah angka atau nominal yang paling tepat. Dan tentu dalam hal estimasi biaya overhead ini tidak termasuk biaya produksi. Karena untuk biaya produksi ini sendiri nanti akan terdapat catatan-catatan yang bersifat tersendiri. Kemudian yang berikutnya atau manfaat ketiga dari adanya anggaran penjualan adalah bahwa kita dapat membuat sebuah estimasi tentang arus kas. Artinya apa? Bahwa dengan anggaran penjualan yang kredibel, maka kita selaku manajemen, baik itu manajemen tingkat pusat maupun tingkat unit pemasaran, akan dapat memastikan berapa total pendapatan yang diharapkan dari penjualan yang akan dilakukan. Tentu ini sangat berpengaruh dengan manfaat yang pertama tadi, yaitu dengan kemampuan perusahaan atau unit usaha dalam memprediksi jumlah produksi. Artinya apa? Bahwa dengan diketahuinya jumlah barang yang akan diproduksi, maka manajemen akan bisa juga mengkalkulasikan berapa kira-kira pendapatan yang akan didapat dari total penjualan dalam satu periode waktu tertentu. Oleh karenanya dengan angka penjualan yang tinggi, tentunya pendapatan yang akan didapatkan oleh perusahaan juga akan mempengaruhi kas perusahaan. Dengan demikian, perusahaan pun dengan kas yang semakin baik tentu memiliki kesempatan ruang dan waktu untuk terus melakukan pemupukan laba dan pemutakhiran sistem operasional dari perusahaan tersebut. Kemudian manfaat yang keempat dari adanya anggaran penjualan adalah sebagai alat atau media kontrol. Terutama ini sangat bermanfaat guna mengukur kinerja tim. Lebih khusus lagi, tim yang bergerak dalam bidang pemasaran dan bidang produksi. Karena apa? Karena kedua bidang ini tidak bisa saling melepaskan diri. Kedua bidang ini ditambah dengan bidang-bidang yang lain akan mampu bersinergi dengan amat baik jika masing-masing bidang, jika masing-masing departemen atau masing-masing unit memiliki dan memahami betul visi dan misi dari perusahaan. Oleh karenanya perlu dilakukan berbagai langkah dalam hal koordinasi antar bidang yang telah disebutkan tadi agar mereka mampu mensinkronisasi diri mereka atau tim mereka menjadi satu kesatuan fungsi yang betul-betul mereka satu tujuan, yaitu untuk memupuk keuntungan bagi perusahaan yang efeknya juga akan meningkatkan kemaslahatan dan harkat martabat kehidupan mereka agar menjadi lebih sejahtera. Oleh karenanya diperlukan orang-orang yang berkompetensi tinggi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
Karena mekanisme kontrol tentu saja menjadi hal penting karena ini merupakan bagian dari sistem monitoring dan evaluasi dari sebuah tim besar. Itu tadi ada beberapa manfaat yang dapat diambil dan digunakan jika kita menggunakan anggaran penjualan dengan setepat mungkin. Kemudian berikutnya bagaimana tentunya kita akan menyusun sebuah anggaran penjualan. Ini juga menjadi salah satu pembicaraan yang patut untuk kita telaah bersama agar kita bersama-sama mampu memahami bagaimana cara menyusun atau membuat anggaran penjualan. Langkah pertama jika kita ingin membuat sebuah anggaran penjualan adalah kita harus memilih periode yang paling tepat dengan bentuk usaha kita, paling tepat dengan bisnis kita. Dalam hal ini, periodisasi ini tergantung kepada perusahaan kita masing-masing. Ada beberapa perusahaan yang memilih dalam hal periode waktu ini dalam hitungan bulanan. Ada yang memilih dalam hal triwulanan. Dan yang paling banyak adalah menggunakan mekanisme rentang waktu tahunan. Mengingat ini merupakan data-data yang sifatnya harus valid, maka diperlukan sebuah pencarian data dan pengolahan data yang dengan cara-cara kredibel akan mampu memberikan informasi yang tepat, terutama bagi manajemen dan lebih khusus dalam bidang pemasaran dan produksi. Kemudian cara yang kedua atau langkah kedua adalah kita harus mencek atau mengontrol berapa persediaan yang ada dan harga yang akan kita tetapkan. Dalam hal persediaan, terutama muncul pertanyaan yang klasik, yaitu apakah persediaan yang ada dalam gudang kita, dalam toko kita, atau dalam gerai kita itu sudah cukup, atau kurang, atau bisa jadi berlebih. Ini penting sekali karena berkaitan dengan tempat, biaya, waktu perawatan, dan sebagainya. Kemudian untuk harga juga perlu dikalkulasi apakah harga yang akan kita tetapkan untuk produk-produk yang akan diproduksi dan dipasarkan ke tengah-tengah masyarakat itu dikenakan atau ditetapkan biaya seperti produk-produk yang pernah diproduksi dan dipasarkan. Ataukah kita harus mengambil keputusan bahwa harga tersebut justru harus diturunkan, ataupun sebaliknya, apakah produk-produk yang akan kita pasarkan di tengah-tengah masyarakat itu justru akan kita naikkan. Tentu kondisi ini harus membuat kita cerdik dan teliti tentang bagaimana kita memandang dan menilai tentang kompetisi yang ada dalam bisnis kita. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita harus memeriksa data penjualan pada periode sebelumnya. Tentu ini memiliki alasan kuat mengapa harus ada data-data periode sebelumnya. Jawabannya adalah agar dalam menata, memutuskan tentang anggaran penjualan periode berikutnya agar lebih realistis. Jika harus diambil kebijakan peningkatan jumlah produksi, itu kira-kira berapa persen yang harus dinaikkan jumlah produksinya.
Pun demikian, jika harus diambil sebuah kebijakan agar berbagai produk yang akan diproduksi itu justru harus kita kurangi. Tentu ini membuat elastisitas dalam kebijakan, mengingat situasi pasar yang sifatnya bukanlah statis tapi bersifat dinamis. Kemudian langkah keempat dalam menyusun anggaran penjualan adalah kita harus mengkonsultasikan terutama dengan tim penjualan. Mengapa? Karena tim penjualan tentunya lebih tahu akan apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh para konsumen. Mengingat tim pemasaran merupakan orang-orang personal, individu-individu yang memang oleh perusahaan diberikan legalitas agar mereka langsung berinteraksi dengan berbagai pihak eksternal perusahaan, terutama dengan calon konsumen. Oleh karenanya kita perlu mendapatkan dan memberikan penghargaan yang pantas untuk mereka yang telah secara sadar atau tidak sadar menjadi ujung tombak dari sebuah perusahaan. Kemudian langkah yang kelima adalah dalam rangka menyusun anggaran penjualan, kita harus mampu menilai tentang tren yang terjadi pada pasar saat ini dan di masa depan. Oleh karenanya, karena ini berkaitan dengan prediksi sebuah keadaan, tentunya harus dibekali dengan data-data yang bersifat valid atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karenanya itu kita harus paham betul bahwa tren pasar bisa jadi tidak bersifat statis, tetapi tren pasar setiap waktu dapat berubah-ubah dari tren 1 ke tren 2 ke tren 3 dan seterusnya. Apalagi saat ini dengan didukung oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi, tentu akan lebih cepat perubahan perilaku dari konsumen yang akan ujungnya mengubah tren pasar. Karenanya setiap pemasaran dalam bidang apapun tentu harus mengedepankan tingkat kepekaan yang lebih sensitif tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada konsumen atau calon konsumen. Nah, setelah itu semua kita lalui dari 5 langkah tadi, barulah kita langkah yang keenam adalah membuat anggaran penjualan itu sendiri. Tentu dengan berbagai data, dengan berbagai fakta yang telah ada dan kemampuan memprediksi keadaan di masa depan, harapannya dengan anggaran penjualan yang telah disusun, perusahaan akan mampu menempatkan dirinya dalam posisi yang setepat-tepatnya dalam kancah mereka dalam rangka memperebutkan ceruk pasar yang tersedia, karena dalam hal ceruk pasar ini tidak hanya kita yang ingin menjadi pemenang, namun setiap dari perusahaan atau unit usaha yang masuk ke dunia itu tentu semuanya ingin menjadi pemenang. Tentu semuanya ingin produk-produknya paling laku di pasaran. Tentu ini menjadi peluang, namun sekaligus juga tantangan bagi perusahaan kita. Namun di tengah-tengah tantangan yang semakin kompleks tersebut, tidaklah perlu kiranya kita berlebihan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang bersifat dinamis tadi.
Karena apa? Yang namanya kegiatan-kegiatan pasar tentu akan berjalan sesuai dengan siklus-siklus yang ada dalam kegiatan bisnis. Namun dalam hal ini semua pihak wajiblah paham betul bahwa dalam dunia bisnis tidak ada satu perusahaan pun yang mampu memprediksi secara tepat 100% kondisi di masa yang akan datang. Oleh karenanya diperlukan berbagai langkah-langkah yang sifatnya preemptif agar perusahaan memiliki acuan dalam rangka menempuh dan melaksanakan misi-misi perusahaan, mencapai target-target perusahaan, mencapai sasaran-sasaran perusahaan, sehingga visi perusahaan akan dapat ditempuh bahkan dilampaui. Demikian pembahasan kita tentang topik penganggaran perusahaan, lebih khusus lagi fokus pada anggaran penjualan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu. Jangan lupa setelah melihat video ini, klik di layar Anda, like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.